Assalamualaikum. Hai, kita jumpa lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifin loncengnya ya. Dalam pertemuan keempat pelajaran biologi kelas 11 kali ini kita akan membahas tentang bioproses di dalam sel. Oke, silakan disimak penjelasannya ya. Mekanisme transport pada membran sel. Organisme multiseluler mempunyai sistem transportasi di dalam tubuhnya. Transportasi ini melibatkan membran sel. Membran sel berperan penting mengontrol keluar masuknya zat. Lalu lintas zat melalui membran sel dapat terjadi melalui transport pasif dan aktif. Untuk jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Transport pasif adalah mekanisme transport zat melintasi membran sel tanpa menggunakan energi sel. Perpindahan terjadi secara spontan dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah. Adapun yang termasuk ke dalam transport pasif dibagi menjadi 3, yaitu difusi, osmosis, dan difusi dipermudah. Difusi adalah proses menyebarnya partikel-partikel gas, cairan, atau larutan secara acak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga tercapai kesetimbangan. Contoh proses difusi adalah saat kita membuat minuman sirup. Sedangkan pada tubuh kita, tanpa disadari, tubuh kita selalu melakukan proses difusi, yaitu pada saat kita menghirup udara. Ketika menghirup udara, terjadi pertukaran gas antar sel melalui proses difusi. Osmosis adalah perpindahan air atau zat pelarut dari larutan yang berkadar rendah ke larutan yang berkadar tinggi melalui membran semi permeabel tanpa bantuan energi. Contoh yang mudah diamati adalah ketika kita merendam kentang ataupun kacang di dalam larutan air, maka kentang atau kacang tersebut akan menggembung. Transport pasif yang terakhir adalah difusi dipermudah, yaitu difusi yang dibantu oleh protein pembawa pada membran sel. Mekanisme transport sel yang kedua yaitu transport aktif. Transport aktif merupakan mekanisme pemindahan molekul melalui membran sel yang berlawanan arah dengan gradien konsentrasi. Oleh karena itu, harus ada energi tambahan dari sel yang digunakan untuk membantu perpindahan tersebut. Energi tambahan berasal dari ATP yang dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi. Zat yang dipindahkan dengan cara transport aktif pada umumnya adalah zat yang memiliki ukuran molekul cukup besar seperti glukosa dan ion-ion. Contoh dari transport aktif adalah pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Pompa natrium kalium terjadi dengan bantuan protein pembawa, yaitu suatu protein integral yang berperan sebagai pembawa ion masuk dan keluar sel. Protein ini akan aktif apabila mendapat energi dalam bentuk ATP. Gugus fosfat dalam ATP akan terikat pada protein pembawa dan menyebabkan terjadinya perubahan struktur protein yang berakibat ion kalium masuk sel dan natrium keluar sel. Endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan proses pemasukan zat dari luar sel ke dalam sel. Partikel-partikel dari luar sel menempel pada membran, kemudian mendesak membran sehingga terjadilah lekukan yang semakin lama semakin dalam bentuknya seperti kantong dan menjadi bulat, lalu terlepas dari membran.
Endositosis memiliki dua macam bentuk, yaitu pinositosis dan fagositosis. Fagositosis merupakan peristiwa yang sama seperti pada pinositosis, tetapi terjadi pada benda padat yang ukurannya lebih besar. Sedangkan pinositosis merupakan peristiwa masuknya sejumlah kecil medium kultur dengan membentuk lekukan-lekukan membran sel. Peristiwa ini dapat terjadi bila konsentrasi protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sel sesuai konsentrasi di dalam sel. Sedangkan eksositosis yaitu peristiwa mengeluarkan zat padat atau tetes cairan dari dalam sel melalui membran. Semua proses sekresi pada tubuh merupakan proses eksositosis. Reproduksi sel merupakan suatu proses membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Pada sel hewan dan tumbuhan dikenal tiga tipe pembelahan sel, yaitu amitosis, ini merupakan pembelahan secara langsung. Kemudian pembelahan tidak langsung, ada mitosis dan meiosis. Proses yang terakhir adalah sintesis protein. Sintesis protein berlangsung melalui dua tahap, yaitu transkripsi atau pemindahan informasi genetik dari DNA ke mRNA dan translasi, yaitu penerjemah informasi genetik dari mRNA menjadi protein. Ribosom berperan dalam sintesis protein. Protein yang terbentuk kemudian ditampung dalam badan Golgi. Di dalam badan Golgi, protein dikemas dalam kantong-kantong. Protein yang sudah dikemas dapat diekskresikan keluar sel atau tetap disimpan di dalam sel. Kantong yang dibentuk badan Golgi dan berisi protein enzim pencerna disebut lisosom. Sampai di sini materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.